Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan senantiasa kita utamakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, baik berupa kesehatan, kekuatan, sehingga kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya segala kegiatan yang kita laksanakan semoga senantiasa semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah SAW, karena berkat perjuangan beliau, berkat risau beliau, sehingga pada hari ini kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kaharuddin dengan nomor induk mahasiswa 202403010561. Saya mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang sedang menjalani studi di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah IAD dan IBD, yakni Ustazah Dr. Asliyah Zainal SAG SPD MA, karena telah memberikan begitu banyak edukasi dan manfaat kepada saya dan teman-teman saya, sehingga dengan manfaat yang diberikan kepada kami, dengan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami semua, itu memberikan dampak yang positif kepada kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kita dalam sehari-hari dengan baik dan benar. Tentunya segala kebaikan, segala edukasi dan dedikasi yang telah diberikan kepada kami tidak bisa mampu membalas segala kebaikan tersebut. Akan tetapi kami senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala hal kebaikan yang diberikan kepada kami Allah Subhanahu wa taala balas dengan hal yang lebih baik lagi kepada ustazah, keluarga ustazah, dan umat seluruh alam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan daripada materi mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar. Jadi yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana kita memahami apa itu ilmu alamiah dasar dan apa itu ilmu budaya dasar. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar secara umum. Dari kata alamiah, ilmu alamiah dasar, kita bisa memahami berarti ilmu alamiah dasar ini
berfokus membahas tentang alam semesta dan segala isinya. Nah, jadi itu merupakan fokus pembahasan pada ilmu alamiah dasar. Nah, pada ilmu alamiah dasar kita itu akan mempelajari fenomena-fenomena alam, hukum-hukum alam, dan cara berpikir ilmiah dan lain sebagainya. Nah, kemudian salah satu penerapan materi ilmu alamiah dasar yakni sebelumnya pernah kita pelajari dalam bangku SMP maupun SMA. Contoh penerapan dalam mata pelajaran, yaitu contohnya mata pelajaran fisika, kimia, biologi, astronomi, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu salah satu contoh penerapan dari ilmu alamiah dasar, contoh penerapan terhadap mata pelajaran. Nah, kemudian tujuannya kita mempelajari ilmu alamiah dasar, yakni bagaimana kita bisa memahami alam bekerja dan mengembangkan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan membahas pada pembahasan kedua, yakni ilmu budaya dasar secara umum. Nah, kalau tadi pada ilmu alamiah dasar membahas fokusnya pada alam semesta dan segala isinya. Nah, sedangkan pada ilmu budaya dasar itu kita fokus membahas pada manusia dan konteks sosial dan budaya. Nah, jadi fokus pembahasan pada ilmu budaya dasar yaitu manusia dalam konteks sosial dan budaya. Nah, dalam ilmu budaya dasar itu kita mempelajari tentang nilai-nilai, norma-norma, perilaku manusia, dan perkembangan budaya dari generasi ke generasi. Nah, jadi di situ kita mempelajari tentang nilai-nilai yang ada pada kehidupan bermasyarakat, norma-norma yang ada pada kehidupan bermasyarakat, dan perilaku-perilaku manusia yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya yakni untuk memahami keberagaman budaya dan perilaku manusia serta membangun empati antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Jadi begitu. Nah, karena ketika kita memahami keberagaman budaya, ketika kita memahami perilaku budaya, itu akan menimbulkan sifat empati antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi tentunya sangat bermanfaat. Nah, jadi kemudian kita akan membahas mengapa ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar itu sangat penting. Jadi di antaranya manfaat ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar ketika kita memahami adalah kita akan berpengetahuan, kemudian kita akan lebih bijaksana, mampu memahami tantangan zaman. Nah, ini secara umum. Nah, mengapa kita dengan memahami ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar kita lebih berpengetahuan? Karena ketika kita memahami ini, kita akan memahami segala problematika, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sehingga dengan kita memahami problematika dan masalah-masalah, kita juga mampu menyelesaikan masalah-masalah atau problematika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi begitu banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita mampu memahami ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar. Nah, kemudian di antaranya juga ketika kita memahami ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar, itu akan membantu seseorang itu berpikir kritis,
logis dan realistis. Dan juga ketika kita memahami ilmu alam dasar, ilmu budaya dasar, itu akan membantu seseorang memahami teori-teori ilmu dan berbagai perbedaan budaya. Nah, itu jadi sangat banyak manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mampu memahami ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar. Nah, penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh Ustazah kemarin itu begitu banyak tentang ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar. Nah, salah satu pembahasan materi yang ingin saya kupas kembali itu tentang gejala alam dan perubahan alam. Nah, itu menurut saya sangat menarik. Nah, jadi ketika kita mau memahami tentang gejala dan perubahan alam, kita harus membahas beberapa poin-poin yang perlu kita pahami. Nah, adapun beberapa poin-poin yang perlu kita pahami yaitu tentang gejala alam, yaitu pertama, saya bisa mengambil sebuah poin tentang poin perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini mencakup seperti peningkatan suhu, pola curah hujan, peningkatan frekuensi bencana alam sekitar, banjir, kering, badai, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan penjelasan tentang perubahan iklim. Nah, kemudian ada namanya kenaikan air laut. Nah, kenaikan air laut ini disebabkan oleh mencairnya es kutub akibat pemanasan global, sehingga mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir. Nah, kemudian salah satu contoh lagi gejala alam yang lainnya itu yaitu kerusakan hutan atau deforestasi. Nah, jadi kerusakan hutan ini salah satu gejala alam, seperti gundulnya hutan, hilangnya habitat flora dan fauna akibat dampak siklus hidrologi. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh daripada kerusakan alam. Kemudian ada namanya pencemaran. Pencemaran ini berobjek pada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dan yang menjadi akibat dari pencemaran tersebut adalah akibat aktivitas industri, yang mana aktivitas tersebut dapat mengancam manusia dan ekosistem kehidupan manusia. Jadi itu. Kemudian hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi ini juga merupakan gejala dan perubahan alam. Punahnya berbagai spesies tumbuhan, hewan itu diakibatkan oleh salah satunya itu penggundulan hutan. Karena ketika penggundulan hutan terjadi, para spesies hewan yang tinggal di situ akan kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian apa yang menjadi penyebab perubahan alam? Yang menyebabkan semua hal-hal poin-poin yang saya sebutkan tadi, seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, kerusakan hutan, pencemaran udara, terus hilangnya keanekaragaman itu, diantaranya itu disebabkan oleh pertama itu faktor alam. Nah, faktor alam ini adalah faktor yang menyebabkan gejala dan perubahan alam tanpa daya campur tangan manusia. Nah, contohnya adalah meletusnya gunung berapi, gempa, perubahan iklim alami, dan lain sebagainya, yang tidak melibatkan tindakan
daripada manusia itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua, setelah faktor alam ada namanya faktor karena aktivitas manusia. Nah, kemudian apa saja yang menjadi faktor daripada aktivitas manusia itu? Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, jadi ketika seseorang melaksanakan atau mengambil sumber daya alam itu terlalu berlebihan sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar ini akan menyebabkan habitat daripada flora dan fauna itu akan hilang akibat daripada penebangan pohon secara liar. Kemudian menangkap ikan secara berlebihan dan merusak tempat tinggal ikan itu sendiri. Contohnya seperti terumbu karang. Nah, aktivitas ini salah satu penyebab perubahan alam. Nah, kemudian eksploitasi mineral. Nah, jadi itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya lagi adalah pencemaran dan pembuangan limbah. Kemudian emisi gas rumah kaca, penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Nah, itu jadi merupakan salah satu konsekuensi ketika menggunakan rumah kaca secara berlebihan. Kemudian dampak perubahan alam. Jadi dampak perubahan alam ini bisa saya kategorikan menjadi 3 bagian, yaitu dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak lingkungan itu semacam kerusakan ekosistem, cuaca yang berubah-ubah, dan bencana alam. Sedangkan dampak sosial itu dampak yang terjadi akibat gejala dan perubahan alam itu adalah kelangkaan pangan akibat misalnya gagal panen, produksi kebutuhan pokok itu produksi kebutuhan pokok terganggu akibat biasa karena banjir yang berlebihan dan panasnya matahari atau kemarau panjang. Kemudian migrasi yang disebabkan oleh ketika pada suatu daerah terjadi sebuah masalah tentang baik itu masalah tentang ekonomi, sosial maupun budaya. Kemudian konflik sosial. Nah, ini juga yang akan menjadi dampak apabila terjadi gejala alam dan perubahan alam. Kemudian yang ketiga adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu bisa berupa kerugian ekonomi akibat rusaknya infrastruktur dan penurunan produktivitas. Nah, itu lagi disebabkan oleh perubahan alam itu sendiri. Nah, jadi itu salah satu materi yang saya ambil untuk menjadi pembahasan pada saya kesempatan kali ini tentang gejala dan perubahan alam. Jadi kesimpulannya, ilmu alami dasar, ilmu budaya dasar itu merupakan ilmu yang sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita memahami ilmu alami dasar dan ilmu budaya dasar tersebut. Nah, kemudian pada materi khusus yang saya bawakan yaitu dampak dan perubahan alam. Nah, di situ harapannya kita semua bisa memahami segala gejala-gejala yang terjadi, terus kita bisa memahami apa penyebabnya, dan juga kita bisa memahami bagaimana cara penanganannya. Kita bisa memahami bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi itu merupakan kesimpulan dari pembahasan saya pada materi kali ini. Baik, saya telah menjelaskan materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari diri saya sendiri.
dan apabila benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, saya mengakhiri pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.